Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-21 daripada kitab Nurul Roja ini. Yang lalu kita sudah masuk ke syurutus sujud ya, ke syurutus sujud. Dan kita belum sampai selesaikan syurutus sujud, kita masih masuk ke syarat ketiga daripada syurutus sujud ini, yaitu apa? At-tahammul bi ra'sihi. At-tahammul bi ra'sihi. Makna tahammul bi ra'sihi ini, sekiranya kalau kita ini sujud, kepala itu sedikit menekan. Sekiranya kalau tempat sujudnya itu agak-agak tebal, dia itu ingkabas. Makna ingkabas itu macam apa kalau bahasa Indonesianya itu? Tertekan, maknanya kalau ada tekan tuh dia kan kalau kita ada permadani tebal kan, kalau kita injak kan dia kan tertekan. Nah, itu namanya ingkabas. At-tahammul bi ra'sihi al-ma'na anna thalisa min syurutis sujud an yatahamalal musalli bi ra'sihi bihaitsu law kana tahtahu qutnun lan kabasa. Sekiranya kalau di bawahnya itu ada qutnun, ada kapas, maka kapasnya itu niscaya akan apa? Tertekan. Dia tidak mengembang lagi, tapi dia apa? Tertekan. Yang keempat adalah ada mulhuwi di ini saya kira jelas, tak perlu terlampau banyak dijelaskan ya nih. Maknanya ada mulhuwi li ghairihi, sekiranya seseorang itu sujud, dan sujudnya itu ketika huwi, maknanya huwi ketika dia itu setelah duduk di antara dua sujud atau setelah i'tidal, dia itu sujud, menjatuhkan diri kepada sujud, itu bermaksud untuk sujud, bukan bermaksud selain sujud. Kalau dia bermaksud selain sujud, maka dia kena ulangi daripada i'tidal atau daripada duduk di antara dua sujud, kalau itu adalah sujud yang kedua. Makna anna rabi'a min syurutis sujud an la yahwiyal musalli li ghairihi falau saqata minal i'tidal ala wajhihi qahran lam yuhsab lahu. Kalau seumpamanya dia itu jatuh, jadi dari i'tidal mungkin kakinya lemas atau apa, dia jatuh. Karena jatuh sudah sekalian sujud, tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena ketika dia jatuh itu dia tidak berniat untuk sujud, tapi berniat karena kakinya itu apa? Lemas. Mungkin saya beberapa kali tengok kawan saya itu mungkin pas haji, jadi pewenat sangat ketika sholat isya atau sholat kakinya itu, lututnya sudah tak ada tenaga, sudah Allahu Akbar. Ketika i'tidal sudah ya sudah tak ada kekuatan. Fayajibu alaihil audu ilal i'tidal yahwiya minhu bi khilafi ma law saqata minal huwi lahu aw minal i'tidal ba'da qasdihil huwi lahu fa innahu la yadur fayuhsabu lahu. Berbeza ya, kalau yang pertama itu kalau seumpamanya dia itu i'tidal kemudian dia jatuh baru berniat sujud, itu tak sah niat sujudnya. Kenapa? Karena jatuhnya itu bukan untuk sujud, tapi selain untuk sujud. Berbeza kalau Anda dari awal memang nak niat untuk sujud, kemudian Anda menjatuhkan diri sudah, tapi masih belum sampai tempat sujud, Anda terjatuh. Jadi niat dulu baru terjatuh, itu tidak ada masalah. Berbeza dengan kalau Anda terjatuh baru niat dahulu. Kenapa? Karena yang dari awal jatuhnya itu bukan untuk sujud. Yang kedua, Anda niat dulu untuk sujud, kemudian baru apa? Terjatuh. Mungkin apakah ada orang di belakang dorong Anda atau apa. Yang nomor 5, an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Yang nomor 5 di antara syarat sujud itu, dia itu tidak bersujud. Bismillah. Dia itu tidak bersujud di atas sesuatu yang mana sesuatunya itu yataharrak biharakatihi. Contohnya kalau dia bawa serban. Serbannya itu sikit panjang. Kemudian dia sujud di atas serbannya. Yang mana serbannya ini kalau dia berdiri
Sorbannya juga akan ikut apa? Terangkat. Sorban itu kalau orang Malaysia cakapnya rida. Sorban mungkin di sini mungkin maknanya adalah imamah. Tapi rida, karena semua orang paham. Rida itu adalah yang dipakai di sini tuh. Jadi kalau ada orang pakai rida, kemudian dia itu sujud, yang mana rida itu juga akan terangkat ketika dia ketika dia berdiri, maka sujudnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia sujud di sesuatu, yang sesuatu itu akan bergerak dengan gerakannya, dengan gerakannya. So, tengok. Makna annal khamisa min syurutis sujud an la yasjudal musalli ala syai'in mahmulin lahu. Seorang musalli tidak seyogyanya dia itu sujud di atas sesuatu, yang mana sesuatu itu mahmulin lahu. Sesuatu yang dia bawa, sesuatu yang dia bawa. Yang mana yang dia bawa itu bergerak dengan gerakannya. Berbeda kalau dia itu serbannya itu panjang sangat, mungkin panjang 1 km. Sorbannya itu panjangnya apa? 1 km. Jadi kalau dia berdiri pun serbannya tidak akan tidak akan bergerak. Itu tidak ada masalah. Kalau sorban-sorban yang ada sekarang ini semuanya kalau dia berdiri juga akan juga akan bergerak juga. Maka kalau dia itu bersujud di atas sesuatu yang dia bawa, di sini adalah rida contohnya. Yang mana rida itu bergerak dengan gerakannya, maknanya kalau dia berdiri akan ikut berdiri juga. Akan ikut terangkat juga ridanya itu. Maka sholatnya itu akan batal karena dia sujudnya sudah tak sah. In alima wa ta'ammada. In alima itu buat anta. In alima wa ta'ammada. Kalau dia itu sengaja buat semacam itu, tapi kalau dia tidak sengaja, maka yang batal hanya sujudnya sahaja, maknanya dia hanya kena mengulangi sujud. Tapi kalau dia sengaja buat semacam itu, sholatnya tak sah, dia kena ulang sholat daripada awal. Ini ada khilaf sekarang. Walau sajada wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in la yataharraku biharakatihi, walau shalla qa'iman la taharraka biharakatihi, lam yadur inda Ibnu Hajar wal Khatib. Dibilang kalau dia itu sholat dan sholatnya itu dalam keadaan duduk, mungkin dia ada udzur, dia tidak bisa sholat berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk, mungkin duduk seperti ini. Lah serbannya itu kalau dia sholat berdiri akan bergerak dengan gerakannya, tapi kalau dia duduk tidak akan bergerak. Lah apakah sholatnya itu sah? Dan keadaannya sekarang dia sholat dalam keadaan duduk. Menurut Ibn Hajar wal Khatib tidak ada masalah, karena tolak ukur adalah posisi keadaan dia sholat sekarang. Tapi menurut Romli tidak bisa. Walaupun Anda itu sekarang dalam keadaan duduk, tapi tolak ukurnya bukan dalam keadaan duduk. Tapi kalau Anda sholat dalam keadaan berdiri, apakah serban itu, apakah rida itu akan bergerak dengan gerakan Anda? Kalau memang dia bergerak dengan gerakan Anda dalam keadaan Anda berdiri, maka Anda tidak boleh untuk sujud di atas rida tersebut, walaupun sekarang Anda itu sholat dalam keadaan duduk. Menurut Ibn Hajar tidak. Tolak ukurnya adalah keadaan di mana Anda sekarang sholat. Kalau Anda sekarang sholat berdiri, ya tolak ukurnya ya taharrok biharakatihi wa huwa qa'im. Kalau Anda sekarang sholat duduk, ya taharrok biharakatihi wa huwa qa'id. Wa hakadha. Wa kharaja bi mahmulihi nahwu saririn yusolli alaihi wa huwa yataharraku biharakatihi fa innahu la yadur. Dan keluar dari kata-kata mahmul kan, tengok mana tadi? An la yasjudal musalli ala syai'in mahmulin lahu. Lah maknanya yang tidak boleh itu kalau musalli itu sholat di atas sesuatu yang mana sesuatunya itu dia bawa. Maknanya kalau gerakannya itu, kalau sesuatu yang dia itu sujud di atasnya itu bergerak dengan gerakannya, tapi bukan sesuatu yang dia bawa. Contohnya adalah katil. Katil itu, sebagian katil itu kalau Anda sujud, dia akan bergerak macam bergetar. Ada bunyi kriek macam itu kan. Kalau Anda berdiri, dia juga akan bergerak. Apakah bergeraknya katil ketika Anda sujud, ketika Anda berdiri, membatalkan sholat Anda, menjadikan Anda tidak boleh sholat di atas katil? Tidak seperti itu. Kenapa? Walaupun katil itu bergerak dengan gerakan Anda, tapi katil ini tidak dikatakan dia itu perkara yang Anda bawa. Maknanya katil itu sesuatu yang terpisah daripada Anda, berbeza dengan rida. Rida itu perkara yang Anda bawa, sedangkan katil bukan perkara yang Anda bawa. Begitu pula kalau Anda itu, ambilkan saya tisu itu,
Ayo, Suf. Jadi kalau ada orang sholat semacam ini, mungkin ini mindil ya. Mindil itu apa? Kaos tangan. Dia macam ini, sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Selesai nggak? Loh, ini kan juga bergerak dengan gerakannya kan, letak sini, nanti bergerak lagi. Maknanya dia akan bergerak mindil ini, sapu tangan ini atau tisu ini akan bergerak dengan gerakannya. Apakah dikatakan dia itu sujudnya tidak sah? Tak, sujudnya sah. Kenapa? Karena mindil ini dikatakan dia itu sudah bukan mahmulnya lagi. Dia itu sudah tidak dikatakan bajunya lagi. Dia sudah perkara yang terpisah daripada Anda. Suf, tengok. Wa kharaja bi mahmulihi nahwu saririn yusalli alaihi wa huwa yataharraku bi harakatihi fa innahu la yadur. Wa kadza la yadurru sujudu ala ma fi yadihi li annahu fi hukmil munfasil. Begitu pula tidak apa-apa kalau Anda sujud di atas sesuatu yang di tangan Anda. Macam tadi itu, apa itu namanya? Mindil. Kaos tangan. Apa namanya kaos tangan? Sapu tangan. Kenapa? Karena sapu tangan itu fi hukmil munfasil. Walaupun dia itu ada di dalam pocket Anda, bergerak dengan gerakan Anda, tapi ketika dia itu sujud, dia sudah di luar daripada, sudah tidak bergerak dengan gerakan Anda. Berbeda dengan ridak ya, karena itu Anda bawa terus. Ketika sujud Anda bawa ridak, ketika tidak sujud Anda juga bawa ridak. Berbeda dengan ini, ketika sujud tidak Anda bawa, karena tolak ukurnya ketika sujud, maka dikatakan ini adalah fi hukmil munfasil. Begitu pula katil juga fi hukmil munfasil, karena dia bukan sesuatu yang Anda bawa. Karena yang namanya mahmul itu harus sesuatu yang dibawa. Yang keenam itu irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Syarat yang keenam daripada syaratnya sujud adalah asafilihi ini yang bawah. Kalau Anda sujud belakang itu kena lebih tinggi daripada yang atas. So, kita kan kalau yang atas kan kepala, baru di bawahnya kan belakang ini. Kalau orang Indonesia cakapnya pantat. Di dalam sujud, belakang ini kena lebih tinggi daripada kepala. Kalau belakang tidak lebih tinggi daripada kepala, sujudnya itu tak sah. Karena itu hati-hati kalau ada orang itu mungkin sholat di tangga. Akhirnya dia itu sujudnya macam ini. Itu tak sah. Kenapa? Karena kepalanya lebih tinggi daripada belakangnya. Yang benar di dalam sujud, syarat yang sah, belakangnya harus lebih tinggi ketika dia sujud dengan di atas kepalanya. Tanpa itu dianggap sujudnya tidak sah. Makna yang keenam daripada syuruti sujud, irtifa'u ajizatil musolli. Ini ajizah, ini belakang namanya ajizah. Kalau orang Indonesia cakapnya pantat. Belakangnya musolli itu dan sekitarnya itu lebih tinggi daripada kepala dan kedua pundaknya, yang harus yakin lebih tingginya itu. Tidak boleh sepadan atau dia syak. Lebih tinggi mana? Tidak boleh, sujudnya tidak sah. Harus belakangnya yakin lebih tinggi daripada kepalanya, baru dikatakan dia itu sujud. Kan kalau sujud kan macam ini kan, kepalanya macam ini, di sini belakangnya. Kalau semacam ini tak sah, apalagi semacam ini juga tidak sah. Wat tuma'ninatu fihi, yang ketujuh, syarat yang terakhir adalah harus ada tuma'ninah, dan itu wadih ya nih. Bismillah. Yang ketujuh daripada syarat sujud, harus tuma'ninah di dalam sujud itu secara yakin. Kalau dia itu syak setelah intikal, maksudnya kalau dia itu syak setelah dia sujud, tadi itu aku sujud itu tuma'ninah apa tak ya? Maka dia wajib untuk kembali ke sujud langsung, fauron. Tidak boleh tunda-tunda. Anda ragu Anda tuma'ninah atau tak, Anda kena langsung balik ke sujud dan ulangi sujud dengan tuma'ninah. Kenapa? Al-asl adam. Karena yang yakin Anda tidak lakukan tuma'ninah. Hadza huwa al-asl adam. Lazimahul aud ilaihi fauron litadarukiha hatta alal qaul bi annaha laysat ruknan. Anda kena langsung balik. Contohnya Anda sudah masuk rakaat kedua, tadi itu saya sujud kedua tuma'ninah apa tak ya? Langsung saat itu juga Anda balik ke sujud dan dan tuma'ninah. Anda tidak boleh
tunda-tunda lagi. Kenapa? Karena al-yakin, dibilang al-yakin kan ada potensi kan. Lakukan apa tidak ya? Ini ada kemungkinan itu memang Anda sudah lakukan, Anda lupa, atau Anda belum lakukan. Yang paling yakin Anda belum lakukan. Karena yang yakin itu al-adam, yakin itu belum Anda lakukan, Anda langsung kena balik, dan Anda kena sujud dan tumakninah, baru balik rokaat yang kedua lagi. Harus fauron, harus harus fauron. Walaupun menurut pendapat tumakninah itu bukan rukun tapi syarat, tapi syarat. Wa innama hiya hay'atun tabi'atun lahu lima taqaddama min arkanis shalah. Yani maknanya alal qaul tumakninah itu rukun atau syarat, tidak ada khilaf. Kalau Anda ragu Anda tumakninah atau tidak, Anda kena langsung balik ke sujud dan lakukan sujud bersama tumakninahnya. Khotimatun a'dha'u sujudi sab'ah. Dibilang khotimah, bagian-bagian sujud itu ada berapa? Ada 7, sudah saya katakan kemarin ya. 7 itu menurut mu'tamad pendapatnya Imam Nawawi. Adapun menurut pendapatnya Imam Rafi'i, sujud itu hanya hanya dahi saja. Yang lainnya tidak wajib. Yang lainnya sunnah. Kalau ada orang sujud semacam ini, tangannya macam ini, tidak ada masalah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Nawawi tak boleh. 7-7-nya harus kena semua. Terus apa perbezaan efeknya di dalam khilaf? Ada di dalam furu'ul fikih, yang dalam nanti Anda akan jumpa beberapa khilaf yang terbina atas khilaf, beberapa masail yang terbina atas khilaf ini. Di antaranya kalau seumpamanya sarung Anda terkoyak, kemudian tidak bisa ditutupi kecuali dengan tangan Anda. Kalau Anda sujud dengan semua anggota sujud yang 7 itu, aurat Anda akan terlihat. Tapi kalau tangan Anda tutupi dalam sarung yang terkoyak itu, Anda hanya sujud dengan 6 anggota sujud saja. Yang satunya Anda gunakan untuk menutupi sarung yang terkoyak. Anda diberi 2 pilihan. Menutupi sarung yang terkoyak dengan salah satu tangan Anda, tapi sujudnya problem. Atau Anda sujudnya oke, tapi aurat Anda terbuka. Anda pilih mana? Alal mu'tamad, pilih untuk menutupi sarung terkoyak. Kenapa? Karena menutupi aurat mu'tamad inda Syafi'i, mu'tamad inda Rafi'i wan Nawawi. Tapi sujud dengan 7 anggota sujud ini mu'tamadun inda Nawawi dunar Rafi'i. Selama menutup aurat itu lebih kuat karena bil ittifaq baina syaikhain, dan sujud dengan 7 anggota tubuh itu tidak mu'tamad, maka lebih dikedepankan perkara yang mu'tamad dari perkara yang tidak mu'tamad. Bukan mu'tamad, lebih dikedepankan perkara yang muttafaq alaihi daripada yang tidak muttafaq alaihi. Ayo, walaupun itu mu'tamad, karena beberapa mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i itu bukan muttafaq alaihi. Karena ada beberapa pendapat itu mu'tamad indan Nawawi walaysa mu'tamad indar Rafi. Ketika dia itu mu'tamad indan Nawawi, maka itu dianggap mu'tamad di dalam madhab. Tapi kalau ada pendapat yang mu'tamad baina syaikhain, maknanya itu nurun ala nur. Khotimatun a'dha'u sujudi sab'ah. Khotimah, anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah dahi, kemudian butunu asabi'il kafain, ini asabi'il kafain, warukbatain, ini 2 lutut. Yang ke-6 dan ke-7 butunu asabi'ir rijlain, sudah saya jelaskan itu. Telapak jari kaki, kaki. Istamalat hadhil khatimah ala bayani ma yustaratu an yakuna sujudu alaihi minal a'dha wa hiya ma'rufatun ghaniyatun anil bayan. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang disyaratkan untuk diletakkan di dalam sujud. Dan itu ma'rufah ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Ghaniyatun anil bayan, maknanya tidak perlu untuk dijelaskan. Sayyidan. Faslun tasdidatu tasahhud ihda wa ishrun. Dibilang fasal tasdidatnya tasyahud, kedat tasdidatnya Al-Fatihah kan. Sekarang kita akan masuk tasdid yang ada di tasyahud itu ada 21. Khamsun zaidatun fi akmalihi
wasita asyrota fi aqolihi. Kalau Anda baca tasyahud secara akmal, tasyahud yang riwayat kamilah itu ada 21, tapi kalau tasyahud yang akol ada berapa? Ada 16. Apa itu tasyahud yang akol? Pernah saya cakap, coba tengok di Muqaddimah Hadramiyah, tapi tak apa, saya baca saja. Hadza huwa aqallu tasyahud, ya, yang kita baca setiap hari itu akmalu tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu tasyahud yang paling sempurna. Nah, kalau tasyahud yang paling minim apa itu? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah minimum tasyahud. Maknanya tidak boleh kurang daripada kalimat ini. Adapun yang kita baca setiap hari itu adalah tasyahud yang paling akmal, yang paling sempurna. Kalau Anda nak baca tasyahud yang paling sempurna, tasdidatnya itu ada 21. Tapi kalau Anda nak baca yang paling akal, wa huwa at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hanya berapa? Hanya 16 tasyahud sahaja. Di sini musannif akan menjelaskan tentang tasdidat yang 21 itu ala annaha, yang maknanya ala annahu akmal. Kenapa? Karena memang tasyahud yang akmal ini yang kita baca setiap hari di dalam sholat. At-tahiyyat ala ta'i walia, at-tahiyyat tasdidatnya ada di atas ta dan di atas ya. Al-mubarakatus sholawat ala shad, at-thayyibat ala ta, lillah ala lamil jalalah, assalam ala sin, wa alaika ayyuhan nabiyyu ada di atas ya dan di atas nun dan ya, alal ya'i wa nuni wal ya wa rahmatullah ala lamil jalalah, wa barakatuhu assalamu ala sin, ini saya baca aja, alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah, as-solihin ala shad, asyhadu an la ilaha ala lami alif, suf ala lamil alif, Allah kan anla kan, cuma kalau Anda baca jadi Allah ilaha illallah, illallah ala lami alif wa lamil jalalah, illa Allah. 2. Wa asyhadu anna ala nun Muhammadan Rasulullah, Muhammad fauqal mim fauqar ra, ala mimi Muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah, Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kan Anda boleh baca Muhammadar Rasulullah, atau memang kena baca Muhammadar Rasulullah karena apa namanya, ada ra di situ, syamsiyah di sini. Kemudian mim tasdid di atas mim, kemudian tasdid di atas ra, dan tasdid di atas lamul jalalah. Bayanal muallif fi hadzal fasl mawadi'a tasdidati tasyahhud wa addadaha. Dibilang musannif di dalam fasal ini menjelaskan tempat-tempat yang ada tasyahud dan menghitungnya, bahwasanya dia ada 21 tasdidat, 16 di dalam wajib la budda minhu, 16 kalau Anda baca aqallu tasyahud, dan 5 di atasnya kalau Anda membaca tasyahud yang akmal, wa huwa dhahirun la yahtaju ila syarah. Dibilang ini jelas, tinggal tengok tasdidnya di mana. Faslun tasdidatu aqalli shalah ala nabi arba. Dibilang kalau tasdidnya aqallu shalah ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling minim ya nih. Yang paling minim Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau Anda nak yang paling afdal, ma'ruf kita baca setiap hari sholawat al-Ibrahimiyah, sholawat al-Ibrahimiyah. Ada yang tanya katanya kalau misalnya kita tukar at-tahiyyat pakai ha bi ha at-tahiyyat. Jangan sampai tertukar karena kalau wallahu alam at-tahiyyat itu saya tak tahu ada makna apa tak. Ya kalau Anda sampai tertukar, boleh jadi nanti kena mengulang tahiyatnya. Kalau Anda sengaja boleh tak sah itu. Kalau Anda tertukar maknanya tidak, yang namanya tertukar biasanya tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja kena ulang saja, karena at-tahiyat dan at-tahiyat itu maknanya berbeza. At-tahiyat itu keselamatan, keagungan. At-tahiyat saya tak tahu mananya, mungkin
abtalal makna. Mungkin itu adalah kalimat muhmalah. Kalimat apa? Kalimat yang muhmalah. Jayyid jiddan. Adapun tasdidat aqallu shalah ala nabi arbaun. Allahumma ala lami wal mim. Allahumma ala lam wa ala mim. Sholli ala lam ala Muhammadin ala mim. Wa aqallu salam assalamu alaikum, hanya ala asin saja tasdidnya. Wa bayyana hadzal fasal aidan mawadi' at-tashdidat fi aqalli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al mujzi'ah fi shalah. Wa anna adadaha arbaun, dibilang di dalam fasal ini dijelaskan tempat tasdidat di sholawat yang minim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh di dalam sholat. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Adapun tasdidat aqallus salam al-mujzi' di dalam tahallul minas sholah, mengeluarkan diri daripada sholat, ada berapa? Ada 1 saja, yaitu fauqa sin saja. Maudi'uhu as-sin wa huwa la yahtaju ila syar'in aidan. Ini tak perlu disalahkan terlampau panjang ya. Ini langsung saja. Fasal yang setelahnya adalah ini. Fasal yang setelahnya ini yang perlu kepada penjelasan. Fasal yang sebelumnya itu tak terlampau perlu penjelasan. Jayyid jiddan. Oke, nuhawil an nukmil hadal fasal di dalam kelas ini, yaitu apa? Tentang waktu-waktu sholat. Sebelum kita masuk, waktu-waktu sholat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah untuk sholat 5 waktu, Malaikat Jibril setelah itu kota asilab datang 2 kali. Datang 2 kali. Kali yang pertama adalah menjelaskan kepada Rasul tentang waktu-waktu awal-awal sholat. Maknanya sholat ini masuk bila. Masuk bila. Kali yang kedua Malaikat Jibril datang sholat dengan Rasul di akhir waktu. Untuk menjelaskan bila waktu ini apa? Keluar. Jadi kali pertama Malaikat Jibril datang di awal waktu. Kali yang kedua Malaikat Jibril datang di akhir waktu untuk mengetahui mana awal dan mana akhir. Masa Nabi sholat akhir waktu tak oke lah macam itu Habib. Loh, memang Nabi sholat akhir waktu itu bukan macam kita. Kita sholat akhir waktu karena malas. Itu kita. Kalau Nabi sholat akhir waktu untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya kalau Anda sholat pada waktu ini, sholat Anda masih boleh dan Anda tidak berdosa. Lah, menjelaskan bagi Rasul itu hukumnya wajib. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu sholat pada akhir waktu, hukumnya apa? Hukumnya itu wajib, karena itu termasuk daripada tabligh. Bayangkan kalau Rasulullah hanya sholat awal waktu saja, nanti bisa-bisa orang itu mengira bahwasanya sholat awal waktu itu hukumnya wajib, karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Tapi kata Rasul pernah meninggalkan sholat awal waktu dan sholat di akhir waktu, mempunyai 2 faedah. Yang pertama adalah menjelaskan bila waktu sholat itu keluar. Yang kedua, menjelaskan bahwasanya sholat di akhir waktu itu hukumnya apa? Boleh. Boleh dengan makna tidak haram ya. Karena belum tentu boleh itu sunnah, belum tentu. Boleh dengan makna tidak haram. Karena tidak haram itu makruh pun juga tidak haram. Mubah pun juga tidak haram. Sunnah pun juga tidak haram. Wajib pun juga tidak haram. Itu di dalam mantik namanya al-jaiz bimakna al-am, dengan makna yang tidak mustahil. Di dalam fikih pun juga ada beberapa kali Syekh Foda itu ketika mengajarkan kepada kita di dalam rekodnya itu, ketika mengajarkan Minhajul Usul, beliau mengatakan ada al-jaiz bimakna al-am bahwa mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam mantik, yaitu dengan makna tidak haram. Tidak haram. Nah, tidak haram itu ada potensi 4, ya imma wajib, sunnah, mubah atau makruh. Semuanya itu dikatakan tidak haram. Jadi kalau Anda mengatakan ini hukumnya apa? Tidak haram. Secara spesifik apa? Anda tak perlu tahu apa secara spesifik. Cuma ini tidak haram karena beberapa orang tak kisah hukumnya ini apa. Yang penting dia tidak haram. Betul apa tidak? Apa hukum makan kambing? Tak haram. Macam itu kan? Tapi apakah hukumnya sunnah? Nah, itu perlu research yang lebih tinggi. Cuma confirm itu tidak haram. Apa hukumnya mengqadha sholat pada lepas subuh? Tak haram. Oke, apakah hukumnya makruh kah? Atau sunnah kah? Anda tak perlu tahu. Yang penting qadha sholat pada waktu itu, qadha sholat fardu pada waktu itu hukumnya apa? Tak haram. Ini adalah
cara di antara cara-cara untuk menjelaskan yang lebih mudah. Walaupun kalau kita nak jelaskan, nak masuk lebih detail, kata-kata tidak haram itu perlu penjelasan lagi, karena itu masih mempunyai banyak potensi di antara 4 hukum yang lain ini. Secara spesifik apa hukumnya? Anda tidak tahu. Cuma jelas ini bukan haram. Ayo. Atau ini tidak wajib. Maksudnya kan, apa hukum sholat duha? Tidak wajib. Apakah itu sunnah? Apakah itu makruh? Apakah itu mubah? Belum tentu. Atau jangan-jangan haram pula. Yang penting dia tidak wajib. Itu adalah cara bagaimana menjelaskan. Jahit. Faslun awqati sholati khamsah. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Ada 5. Kan ada waktu zuhur, ada waktu ini. Maknanya kalau seumpamanya sholatnya 5, waktunya pun juga ada 5. Annal awqatal kulliyah li shalawatil khams al maktubah khamsatun li kulli wahidatin waktun. Dibilang setiap sholat mempunyai waktu masing-masing. Kalau sholatnya itu ada 5 waktu, maka waktunya pun juga ada 5. Cuma setiap sholat kadang mempunyai waktu yang berbeza-beza. Sana'ti Yusuf. Awwalu wakti zuhur. Sekarang mula waktu zuhur. Dikatakan zuhur itu adalah zuhur. Dikatakan zuhur itu adalah sholat pertama yang dhahara ala wajhil ardi. Ini sholat yang pertama kali tampak di atas bumi adalah sholat apa? Adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Ada orang kan, oh sholat subuh. Tak. Karena subuh itu, karena kita ini di dunia tak pakai hukum Islam, banyak tak pakai hukum Islam, waktu itu mulai lepas pukul 12 malam. Akan berganti apa? Berganti hari. Di dalam Islam tak macam itu. Hari itu berganti setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari, baru waktu itu apa? Berganti. Baru waktu itu berganti. Maknanya subuh itu sholat yang paling akhir. Bukan sholat yang paling awal. Sholat yang awal adalah sholat zuhur. Karena itu setelah terbitnya matahari. So, setelah terbitnya matahari. Jaijidan. Faslun awqatu sholati khamsatun. Al-ma'na annal awqatal kulliyah li sholawatil khams maktubah khamsatun li kulli wahidatin waktun. Waqt duhur yang paling awal waktu duhur, yakni bila waktu duhur itu masuk zawalu syams. Zawal itu kalau matahari tepat ada di atas kita, itu namanya apa? Istiwa. Itu namanya apa? Istiwa. Yakni tepat matahari ada di atas kita. Kemudian lah ketika di atas istiwa itu, biasanya itu tidak ada, kalau memang tepat di atas kita, itu tidak ada, apa itu namanya? Dhil, tidak ada bayangan. Karena kalau ini manusia ya, ini matahari. Nanti di sini akan ada bayangan. Kalau mataharinya itu di sini akan ada bayangan. Lah kalau mataharinya di sini, apakah ada bayangan? Tidak ada. Di beberapa tempat itu ada bayangan, sikit bayangan di sini mungkin. Nah, kalau seandainya ini barat, nanti dia akan tergelincir sikit ke sini. Nah, ketika dia tergelincir sikit, maknanya sudah masuk waktu duhur. Waktu istiwa ini hanya sekejap saja, kira-kira hanya 5-4 second saja. 5-4 detik saja. Lah, setelah dia itu istiwa, kemudian dia itu tergelincir sikit atau namanya zawal, baru dia itu masuk waktu zuhur. Nah, bila keluar waktu zuhur, ketika matahari sudah di sebuah tempat, kemudian bayangan ini panjangnya macam orangnya. Jadi kalau ada bayangan pokok, panjangnya sama dengan pokoknya. Bayangan manusia, panjangnya sama dengan manusia. Ghairu dhillil istiwa. Apa itu ghairu dhillil istiwa? Tadi kan saya katakan, kadang-kadang di beberapa tempat, ketika matahari ini di atas, ada bayangan, ada sikit bayangan. Lah, masuk waktu zuhur, keluar waktu zuhur, itu ketika bayangan itu sama dengan manusianya, sama dengan orangnya, plus dhillul istiwa.
Karena dzil istiwa itu ada sikit. Jadi mungkin kalau panjang orangnya 2 meter, dzil istiwanya 20 cm. Maknanya bayangannya harus 2 meter 20 cm. Karena 20 cm ini tidak dihitung, karena dia itu adalah dzilul istiwa. Dia adalah bayangan ketika istiwa. Itu maknanya ghairu dzilil istiwa. Zuhur lugatan ma ba'da zawal. Yang namanya zuhur secara bahasa itu adalah setelah zawal, itu namanya waktu zuhur. Setelah istilah adalah nama daripada sholat yang dilakukan ketika zawal atau setelah zawal. Az-zawal mailu syams an wasatis sama. Apa itu zawal? Zawal itu adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Wa dhillu ghatan as-satru wastilahan amrun wujudiyun yakhluquhullahu linaf'il badani wa ghairihi. Dibilang bayangan itu secara bahasa adalah satr, tutupan. Satr ya ini tutupan, tirai. Secara istilah adalah amrun wujudiyun, perkara yang ada. Kan bayangan itu kan bukan badan kan. Maknanya badan diciptakan oleh Allah, bayangan pun juga diciptakan oleh Allah. Maknanya bayangan adalah perkara yang ada, yang diciptakan oleh Allah untuk membuat manfaat bagi tubuh. Saya tak tahu kata-kata guru-guru saya itu, kalau tubuh tidak ada bayangan, dia itu lemas. Dia apa? Dia itu lemas. Untuk memberi manfaat badan tersebut dan orang lain. Bayangkan ya, kalau ada kan bayangan itu bukan hanya pada tubuh saja. Setiap benda mempunyai bayangan. Kalau ada rumah, ada bayangannya, kan Anda bisa berteduh. Maknanya bayangan itu mempunyai manfaat untuk tubuh agar dia tidak lemas, dan untuk selain tubuh. Maknanya selain tubuh seperti rumah, pokok mempunyai bayangan, ada manfaatnya. Di antaranya membuat kita apa? Berteduh. Dan mungkin juga ada manfaat bagi struktur rumah tersebut atau struktur pokok tersebut. Saya tak tahu, akan tetapi bayangan itu mempunyai apa? Faedah untuk tubuh dan selain tubuh. Apa itu istiwa? Bulughu syams ila wasatis sama. Ketika matahari tepat di tengah, itu namanya apa? Istiwa. Makna bahwasanya waktu zuhur al-kulli secara umum, secara global, waktu zuhur itu masuk ketika sudah zawal, yakni tergelincirnya matahari daripada pertengahan langit ke arah barat, dan keluar waktu zuhur itu ketika bayangan itu menjadi seperti orangnya. Ketika apa? Menjadi seperti orangnya. Atau kalau ada pokoknya 1 meter, ya bayangannya 1 meter. Ketika itu sudah masuk waktu asar. Min ghairi husbani dhillihil mawjud inda istiwa isyams, tanpa dihitung dhillul istiwa yang sudah saya jelaskan. Wa yatajazza hadzal waqtul kulli ila sittati awqat. Lah, kan waktu globalnya kan mulai zawal sampai sayruratu dhilli kulli syai'in misluhu, secara global seperti itu. Cuma kalau kita nak detailkan, itu ada 6 waktu. Waktu zuhur ada 6 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Dan nanti semua sama ini. Waktu fadilah, apa itu waktu fadilah? Waktu fadilah ini sekiranya cukup untuk setelah adzan, ketika setelah masuk waktu, cukup untuk waktu kira-kira cukup untuk berwudu, satrul aurah, sholat 8 atau 7 rakaat. Ya, ini kalau saya tengok kira-kira 15 menit. 15 menit awal itu adalah namanya waktu fadilah. Maknanya kalau Anda sholat di 15 menit awal itu, Anda mendapat fadilah sholat awal waktu. Sholat awal waktu. Kemudian setelah 15 menit, waktu fadilah keluar, dan masuk waktu waktu jawaz. Jadi waktu fadilah, waktu jawaz, ada lagi namanya waktul ikhtiar. 3 waktu ini masuk secara bersamaan, kemudian keluar satu persatu. Maknanya ketika awal waktu fadilah masuk, waktu jawaz masuk, waktu ikhtiar masuk. Tapi setelah 15 menit, waktu fadilah keluar. Tersisa waktu jawaz. Apa itu waktu jawaz? Ini waktu ikhtiar tidak ada ya, tapi nanti di waktu asar atau waktu maghrib akan ada namanya waktu ikhtiar. Di dalam zuhur tidak ada waktu ikhtiar. Waktu jawaz ila ma yasa'u kulluha wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar.
Fahuma mustarikan di dalam waktu zuhur ini mustarik. Apa namanya ini? Mustariknya sama. Waktu jawas dan waktu ikhtiar sama. Tapi kok di sholat-sholat yang lain itu tak sama. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk melakukan sholat di situ. Itu namanya waktu. Tapi itu kah? Coba tengok. Kejap ya. Ketok-ketok pintu. Oke. Oh, alah. Apa? Lagi main badminton. Oke. Jadi di dalam sini, maaf ya, ada kalau orang cakapnya jeda iklan. Bismillah. Waktu jawazin ila ma yasa'u kulluha wa yuqalu lahu waqtul ikhtiyar. Jadi yang namanya waktu jawaz itu setelah keluarnya waktu fadilah, tersisa waktu jawaz, yang mana waktu jawaz itu akan terus ada sampai sekiranya waktu zuhur itu hanya tersisa cukup untuk sholat saja. Kira-kira sholat zuhur itu berapa menit? Hitung saja 5 menit. Jadi kalau tersisa 5 menit, itu namanya, sebelum 5 menit itu namanya waktul ikhtiar. Waktul jawaz atau waktul ikhtiar di dalam sholat zuhur. Fahuma mustarikan, yakni waktul jawaz dan waktul ikhtiar di dalam waktu zuhur ini apa namanya? Sama. Di dalam sholat-sholat lain, satati, Anda akan tengok sendiri, waktu ikhtiar dan waktu jawaz ini berbeza. Wa waktu darurah huwa akhirul waqt idza zalal mani' wal baqi minal waqt qadra takbirah. Adapun waktu darurah itu kalau Anda pernah baca haid, ada namanya zawalul mani' wa turuwul mani'. Jadi kalau ada wanita selesai haidnya sebelum waktu zuhur itu keluar 5 second. 5 detik lagi waktu zuhur keluar, wanita ini apa? Haidnya selesai. Dia wajib untuk mengqadha zuhur. Walaupun dia hanya mendapatkan waktu zuhur hanya sekadar takbiratul ihram saja. Itu namanya waktu darurah. Dibilang wa huwa akhirul waqt idza zalal mani' wal baqi minal waqt qadra takbirah. Dan tidak disebutkan di sini namanya waktul hurmah. Waktul hurmah itu adalah kalau Anda akhirkan waktu zuhur sampai kalau Anda sholat di situ tidak bisa semua waktu zuhur, tidak bisa semua sholat zuhur ada pada waktunya. Anda sholat zuhur kan butuh 5 menit, perlu 5 menit. Anda akhirkan sampai waktu zuhur tinggal 3 menit. Baru Anda sholat. Rakaat ketiga adzan asar apa? Masuk. Itu namanya waktul hurmah. Maknanya haram Anda mengakhirkan sholat duhur sampai di akhir waktu. Sekiranya kalau Anda sholat duhur 4 rakaat itu ada sebagian yang masuk waktu asar, itu namanya waktul hurmah. Dan yang keenam adalah waktu udzur, wahwa waktul asr liman yajma'. Waktu udzur adalah waktu asar. Maknanya Anda diperbolehkan untuk sholat duhur di waktu asar kalau Anda jamak takhir. Ini adalah waktu duhur secara detail. Ada namanya waktu fadilah. Nanti ini sama saja ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz itu masuknya bersama-sama, keluarnya satu persatu. Ketika 15 menit keluar waktu fadilah, kemudian keluar waktu ikhtiar, kemudian keluar waktu jawaz. Di case duhur, waktu jawaz dan ikhtiar itu sama. Di kitab di sholat-sholat yang lain itu berbeza. Kemudian waktu darurah itu namanya waktu zawalil mawani wa turuwil mawani. Kemudian waktu hurmah itu kalau Anda sholat di akhir, sekiranya sholatnya itu tidak cukup semua di situ. Ada sebagian yang masuk waktu setelahnya, itu namanya waktu hurmah. Yang terakhir adalah waktu udzur. Ini tak jauh beza. Ya, ini biasanya waktu fadilah, waktu udzur, waktu hurmah, waktu darurah sama saja di dalam semua bab. Awal waktil asar, yang kedua adalah adapun waktu asar itu mulai masuk
kalau bayangan itu panjangnya sama dengan orangnya, sama dengan pokoknya. Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Tapi ditambah sikit, yaitu dhillul istiwa. Dan akhirnya adalah ketika tenggelamnya matahari. Asr lughatan adalah ad-dahr. Asr adalah waktu, masa. Secara istilah, yang namanya asr itu adalah sholat yang khas yang dilakukan ketika waktu tersebut, yakni mulai setelah keluar waktu zuhur langsung masuk waktu asar. Sampai bila waktu asar? Sampai tenggelamnya matahari. Dan sholat asar adalah sholawat yang paling afdol setelah sholat Jumat. Makna bahwasanya waktu asar secara kulli, secara global itu akan masuk ketika bayangan sesuatu itu sama panjangnya dengan sesuatu tersebut plus dhillul istiwa, dan dengan tenggelamnya kursi syams. Kurus ini bulat, bola. Anda kalau di Hadramut, bait kurus maknanya bulat, dadar yang bulat. Dadar yang bulat. Kalau Anda nak pesan telur, kalau telur mata sapi itu, orang Hadramut cakapnya uyun. Bait uyun. Kalau yang buat itu namanya apa? Kurus. Maknanya kurus ini bola. Keluar waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam secara sempurna. Itu namanya ghurub isyams. Beza dengan tuluk, terbit matahari, cukup terbit sedikit dikatakan dia terbit. Ketika terbit sedikit, keluar waktu subuh. Tapi di dalam waktu asar, tidak bisa tenggelam sedikit, keluar waktu asar tidak. Kena tenggelam semuanya baru keluar waktu asar dan masuk waktu maghrib. Itu perbedaan antara tenggelam dan terbit. Terbit cukup sedikit, tenggelam kena semua. Wa yatajazza'u hadzal waqtul kulli ila sab'ati awqat. Secara global waktu asar itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah waktu fadilah awal. Kembali lagi kan, yakni sekiranya cukup untuk bersuci, menutup aurat, sholat 4 atau 7 rakaat. Ya, ini kira-kira saya tengok adzan dan iqamah juga masuk. Adzan, iqamah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ya, ini kira-kira 15 menit. 15 menit dari awal waktu itu masuk waktu apa namanya? Waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar berbeza. Di dalam duhur kan sama kan? Di dalam asar berbeza. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar adalah waktu yang dikhususkan, yang dipilih oleh Allah untuk Anda melakukan sholat pada waktu tersebut. Waktu ikhtiar itu sampai dhillu syai', bayangan sesuatu itu 2 kali lipat daripada sesuatu tersebut. Ya, ini maknanya kalau tinggi Anda 2 meter, maka bayangannya itu berapa? 4 meter. Ketika bayangan sudah sampai 4 meter, dikatakan itu adalah sudah keluar waktul ikhtiar. Sudah keluar waktul ikhtiar. Tersisalah waktu apa? Jawaz bila karohah. Waktu fadilah, ikhtiar, dan jawaz itu masuk secara bersama-sama dan keluar satu persatu. Keluar berta'akub. Ta'akub itu satu keluar, masuk bersama-sama, kemudian satu keluar, semacam itu. Ketika masuk awal waktu ikhtiar akan keluar setelah 15 menit. Kemudian ketika bayangan 2 kali lipat daripada sesuatu, waktu ikhtiar akan keluar. Tersisa waktu jawaz. Waktu jawaz itu akan keluar ketika sudah mulai isfiror, sudah mulai menguning, sudah mulai apa? Langit sudah apa? Menguning. Sudah macam matahari sudah sudah tenggelam. Kemudian waktu jawaz bikarohah, setelah isfiror, maka masuk waktu apa? Jawaz bikarohah. Maknanya Anda boleh sholat di situ, tapi hukumnya apa? Makruh. Setelah menguning, Anda langit sudah menguning, Anda belum sholat asar, maka itu sudah makruh untuk sholat asar. Sampai waktu asar hanya cukup untuk sholat asar.
Kalau sudah sampai situ, Anda sudah bukan makruh lagi, wajib Anda sholat di situ. Jadi, sholat asar perlu berapa? 5 menit. Waktu tinggal 5 menit. Sekarang ini Anda wajib untuk sholat asar. Kalau sampai ada satu rukun saja, walaupun salam, innaka hamidum majid, Allahu Akbar, tinggal apa? Salam. Haram, Suf. Haram mengeluarkan salam daripada waktu sholat tersebut. Wa waktu hurmah huwal qadrul ladzi la yasa'u kulluha bi akhafi mumkinin min fi'li nafsihi. Waktu haram adalah kalau Anda itu mengakhirkan sholat asar sampai sholat asar semuanya itu tidak bisa untuk semuanya. Sebagian kena keluar daripada waktunya. Dengan sholat yang paling cepat, itu pun masih tidak sempat lagi. Haram Suf Anda mengakhirkan waktu asar sampai situ. Waktu udzur itu kalau waktu jamak. Jadi Anda boleh untuk sholat asar waktu duhur kalau Anda jamak takdim. Waktu darurat tadi itu akhir wakat. Kalau tersisa kadar takbirah dan haidnya perempuan ini apa? Berhenti. Maka Anda sudah masuk waktu, Anda wajib untuk mengqadha waktu, Anda wajib mengqadha sholat asar walaupun Anda hanya mendapatkan waktu asar sekadar takbiratul ihram. Huwa akhirul waqt idza zalal mani wal baqi minal waqt qadru takbirah. Yang ketiga adalah awalu waqtil maghrib ghurub syams. Biasanya disebutkan juga waktu yang ke-8 itu adalah waktul wujub. Apa itu waktul wujub? Waktul wujub itu adalah ketika waktu tersebut tidak tersisa kecuali cukup untuk sholat. Sholatnya 5 menit, waktunya juga 5 menit. Itu namanya waktul wujub. Dengan makna Anda wajib sholat sekarang. Wajib sholat sekarang. Kenapa? Kalau Anda tidak sholat sekarang, Anda akan buat perkara yang haram, yaitu Anda mengeluarkan salah satu rukun daripada sholat, daripada waktunya. Yang ketiga adalah waktu maghrib. Masuk waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari. Dan akhirnya keluar waktu maghrib dengan ghurubis syafaqil ahmar. Dengan tenggelamnya mega merah. Mega merah. Ini adalah pendapat terkuat dalam madzhab Imam Syafi'i. Atau lebih tepatnya, ini adalah madzhab qadim daripada Imam Syafi'i, yang mana seharusnya madzhab qadim daripada madzhab Imam Syafi'i itu tidak mu'tamad. Cuma ada 18 atau 17 masail daripada madzhab qadim Syafi'i yang dianggap dalilnya lebih kuat daripada madzhab jadid di antara ini. Madzhab jadid Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya waktu maghrib hanya sekedar adzan, iqamah, wudu, satrul aurah, sholat sunnah, sholat maghrib dan sholat sunnah 4 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Kira-kira 20 menit saja. Setelah 20 menit tidak ada sholat. Sampai masuk waktu isya baru ada sholat lagi. Yakni antara 20 menit sampai isya macam antara subuh dan duhur. Tidak ada waktu sholat kan. Itu namanya waktu fasil. Itu adalah pendapat jadid dalam madzhab Imam Syafi'i, tapi itu ghairu mu'tamad. Al-mu'tamad yang sekarang ini, yang kita sehari-hari, mulai adzan maghrib sampai sholat isya ada sekitar 1 jam 20 menit. Karena mulai tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah. Sampai tenggelamnya mega merah. Ayo. Al-maghrib lughatan waktul ghurub. Secara bahasa yang namanya maghrib itu adalah waktu tenggelam matahari. Dan secara istilah adalah sholat yang khas yang dilakukan ketika tenggelamnya bola matahari itu secara sempurna. Asyafaq. Apa itu syafaq? Merah. Terus syafaqul ahmar itu namanya syifatun kasyifah. Syifatun apa? Kasyifah. Dibilang al-ahmar adalah muakkid lil idhah. Secara makna bahwasanya waktu maghrib kulli yadkhulu bi ghurubi jami'i kursi syams wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar. Secara global bahwasanya waktu maghrib itu akan masuk dengan tenggelamnya semua bola matahari dan akan keluar dengan tenggelamnya mega merah. Dan waktu kuli ini secara global akan dibagi juga menjadi 7, yaitu apa? Waktu fadilah, marrah ya. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz bilal karohah, waktu karohah, wa waktu hurmah, wa waktu udur, wa waktu darurah, wa tu'rafu mimma taqaddam. Dan sudah saya jelaskan apa saja waktu 7 ini di waktu-waktu yang sebelumnya. Yang nomor 4 adalah apa namanya? Awwalu waktil isya.
Awalu waktil isya adalah ghurubi syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'il fajri shadiq. Awal waktu isya adalah tenggelamnya mega merah dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar ada dua ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Al isya lughatan ismun li awwali dhulam. Dibilang isya itu secara bahasa adalah nama untuk awal gelap, setelah tenggelamnya mega merah itu akan mulai apa? Gelap. Itu sudah masuk waktu isya. Awal-awal gelap itu apa namanya? Isya. Secara istilah adalah sholat yang khas yang dilakukan pada waktu tersebut. Terus fajrul shadiq itu apa? Ada fajrul shadiq, maknanya fajar yang tak hoax. Apa itu fajar yang tak hoax? Fajar yang benar, as-shadiq, yang jujur, yang tak dusta. Al-muntashir dawuhu min jihatil masyriq mu'taridun minal janubi ila shimal. Dibilang adalah fajar yang cahayanya itu muntashir, tersebar, mu'tarid, memanjang macam ini. Bukan macam ini, tapi apa? Melebar macam ini. Daripada janub, apa lawannya utara itu? Selatan. Daripada selatan ke utara. Itu namanya apa namanya? Fajrus shadiq. Kenapa dikatakan fajrus shadiq? Karena biasanya kalau sudah seperti itu, setelahnya itu masuk waktu pagi. Berbeda dengan fajrul kadhib. Fajar yang ada terang, itu memanjang macam ini. Lah, ketika dia itu memanjang, biasanya orang-orang kira dia itu pagi. Tapi setelah ada terang memanjang macam ini, gelap lagi. Jadi, fajar yang PHP. Pemberi harapan palsu. Harapan palsu. Amal kadhib fahuwa alladhi yatlu'u qabla shadiq mustatilan a'lahu adwa'u min baqihi wa ta'qibuhu udulmatun ghaliban. Dibilang yang namanya fajrul kadhib ini yang terbit sebelum fajrul shadiq mustatilan. Cahayanya itu ke atas, memanjang. A'lahu adwa'u min baqihi, yang atas itu lebih cerah, lebih terang daripada yang lain, daripada yang lainnya. Dan biasanya setelah fajrul shadiq ini gelap lagi. Setelah fajrul kadhib ini gelap lagi. Berbeda setelah fajrul shadiq. Setelah fajrul shadiq kalau terbit, setelahnya itu apa? Terang. Tapi fajrul kadhib setelahnya itu gelap lagi. Jadi setelah gelap terbitlah terang, itu kalau fajrul shadiq. Tapi ada setelah terang gelap lagi. Al-makna anna waqtal isya'il kulli yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar wa yakhruju bi tulu'il fajris shadiq. Dibilang waktu isya itu secara global akan masuk dengan tenggelamnya syafaqul ahmar dan keluar waktu isya dengan terbitnya al-fajrus shadiq. Dan waktu isya kulli ini terbagi menjadi 7 waktu fadilah sama. Adapun waktu ikhtiyar itu sampai thulutsil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian setelah itu waktu jawaz bila karohah ilal fajris kadhib. Waktu jawaz bila karohah itu setelah sulusil lail sampai apa? Sampai terbitnya fajrul kadhib. Saya katakan lagi ya, waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz itu masuk bersamaan, keluar satu persatu. Maknanya ketika awal waktu masuk bersamaan, waktu fadilah masuk, waktu ikhtiyar masuk, kemudian waktu jawaz bila karohah masuk. Kemudian setelah 15 menit waktu fadilah keluar. Kemudian sampai sulusil lail waktu ikhtiyar keluar. Kemudian ketika fajrul kadhib waktu jawaz keluar. Kemudian waktu jawaz bi karohah ila baqai ma la yasauha. Dibilang waktu jawaz itu kalau dengan karohah itu sampai tersisa waktu itu hanya cukup untuk sholat isya saja. Sholat isya 5 menit, tersisa hanya 5 menit. Ketika itu masuk waktu wujub, Anda kena sholat saat itu juga. Kemudian kalau sampai ada satu rukun keluar daripada waktu isya, itu namanya waktu apa? Itu namanya waktu hurmah. Itu namanya waktu hurmah. Kemudian waktu udzur, waktu maghrib kalau nak sholat jamak takdim
Adapun waktu darurah tadi itu, akhir waktu, kalau haidnya itu apa? Akhir waktu, hilang, hanya tersisa kadar takbirah sahaja. Yang terakhir adalah awalu waktu subuh, tulu'ul fajri shadiq wa akhiruhu tulu'i syams. Awal waktu subuh secara kuli itu adalah masuk ketika fajrus shadiq. Ketika fajrus shadiq, dan akhirnya adalah ketika keluarnya ketika terbitnya matahari. Bezakan antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari ya, berbeza Suf ya. Subuh secara bahasa adalah awalun nahar. Secara istilah adalah sholat yang khas yang dilakukan ketika waktu tersebut. Makna waktu subuh secara global akan masuk dengan terbitnya fajrus shadiq dan akan keluar bitulu'ish syams, dan akan keluar dengan terbitnya matahari. Dan waktu kulli ini akan terbagi menjadi 6 waktu. Waktu fadilah sama, waktu ikhtiar sampai isfar. Jadi dibilang waktu ikhtiar itu akan terus ada waktu ikhtiar sampai isfar. Isfar itu sudah mulai terang. Apa tolak ukurnya isfar? Sekiranya orang itu kalau tidak ada lampu, dia bisa membezakan antara orang. Kan kalau subuh tidak ada lampu, Anda masih belum bisa, ini siapa ya? Kan masih gelap. Ketika sudah isfar tampak, oh ini Sadam, oh ini fulan, oh ini fulan, ini fulan. Itu namanya waktul isfar. Wa waktu ikhtiar huwa ilal isfar bihaitsu yumayyizun nadira al-qariba minhu. Sekiranya seseorang itu bisa membezakan siapa yang ada di dekatnya. Adapun waktu jawaz bila karohah itu min awalil waqt ila tulu'il humrah. Awal waktu sampai mulai kemerahan. So, kalau nak terbitnya mereka sudah mulai mulai merah kan. Suf fatadkhulu hadhihi thalathah ma'an wa takhruju muta'aqibah. Suf waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz masuk bersama-sama dan keluar satu persatu. Itu penting sekali. Banyak orang tak jelaskan ini. Tapi setahu saya ketika di Muqaddimah Drumiyah saya jelaskan itu. Waktu jawaz bi karohah min tulu'il humrah ila an yabqa minal waqt ma la yasa'uha. Waktu jawaz dengan karohah itu daripada humrah, daripada kemerah-merahan sampai tersisa daripada waktu itu hanya cukup untuk sholat subuh. Ketika itu masuk waktu wujub, ada wajib untuk sholat subuh. Kalau sampai ada yang tertinggal satu rukun saja, sudah masuk waktu hurmah. Kemudian waktu darurah. Waktu darurah adalah tadi itu, kalau tersisa qadr takbirah dan haidnya selesai. Loh Habib, kok tidak ada waktu udzur? Loh, memang waktu udzur tidak ada karena subuh tidak bisa dijamak. Subuh tidak bisa dijamak. Yang lainnya waktu udzur ada karena bisa dijamak. Subuh khas tidak bisa dijamak. Al-asfaq thalathatun. Syafaq ada 3, ada syafaqul ahmar, ada syafaqul asfar, ada syafaqul abyad. Adapun ahmar itu adalah masuk waktu maghrib, dan syafaqul asfar wal abyad itu masuk waktu isya. Annal asfaq, al makna annal asfaqa salasatu anwa. Maknanya syafaq itu ada 3 macam. Ada merah yang menunjukkan adanya syafaqul ahmar itu ala baqai waqtil maghrib. Kalau ada syafaqul ahmar, maknanya waktu maghrib itu masih ada. Tapi kalau syafaqul ahmar sudah hilang, kalau di Indonesia syafaqul ahmar itu cakapnya mega merah. Mega merah itu namanya syafaqul ahmar. Kalau syafaqul ahmar masih ada, maknanya waktu maghrib juga masih ada. Kalau sudah masuk waktu asfar dan sudah masuk syafaqul ahmar dan syafaqul abyad, maknanya sudah masuk waktu isya. Adapun asfar wal abyad ya dulu wujuduhuma ala dukhuli waqtil isya. Maknanya mega kuning dan mega putih itu sudah menunjukkan adanya 2 mega itu dengan masuknya waktu isya. Dan dinamakan putih dan abyad itu syafaq majazan wa alal ahmar hakikatan. Kenapa? Karena yang namanya syafaq itu kan maknanya merah. Macam mana merah putih? Merah kuning kan tanakut di situ. Tanakut. Berbeza dengan ahmar, memang benar-benar merah dan merah, maknanya benar-benar merah. Ayo, hakikatan, bukan majazan. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila an yagiba syafaqul asfar wal abyad, dan disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai tenggelam dan hilang syafaq
kuning dan syafaq putih. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya masuknya waktu isya itu setelah tenggelamnya syafaqul ahmar dan hilangnya syafaqul asfar dan abyad, baru masuk waktu isya. Lah, untuk mura'atan li hadhil khilaf, untuk menjaga khilaf ini, disunahkan kita untuk sholat setelah hilangnya syafaqul abyad atau syafaqul asfar. Makna annahu yundabu li muridi sholatil isya an yasbira ila an yaghiba syafaqul asfar wa syafaqul abyad khurujan minal khilaf. Maknanya disunahkan bagi orang yang nak sholat isya, sabar tidak sholat isya langsung sampai syafaqul asfar dan abyad itu hilang, dan untuk mura'ah, keluar daripada khilaf yang mengatakan memang kena diakhirkan sampai itu, karena ada yang mengatakan masuknya waktu isya itu setelah syafaq 3 ini semuanya hilang. Dengan ini selesai sudah awqatus shalah. Insyaallah kelas yang akan datang kita akan masuk fasal yang berikutnya, yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.